warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang mengenal bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu mengenal bilangan berpangkat lebih banyak, memahami cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, kemudian yang ketiga membandingkan bilangan-bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Yang bagaimana contohnya? Misalnya, penulisan seperti ini akan dibaca dengan 2 pangkat 3. Kemudian, ini dibaca dengan 10 pangkat 2. Ingat, yang kecil itu dibaca pangkat ya, dan penulisannya harus lebih kecil dari bilangan pokoknya. Nah, mengapa kita perlu menyatakan bilangan desimal itu menjadi bilangan berpangkat? Karena ini untuk menyederhanakan bilangan desimalnya yang relatif banyak. Yang bagaimana contohnya? Misalnya 1 juta yang awalnya memuat 7 angka dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 6 yang kemudian hanya memuat 3 angka. Ya, kita lanjut. Ayo kita amati bagaimana cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Pada tabel, perhatikan, kita lihat contoh yang pertama, 59.049 itu jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 10, di mana penguraian 3 pangkat 10 itu seperti ini, 3-nya dikali secara berulang sebanyak 10 kali. Ingat pengertian bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian bilangan sama secara berulang. Sama yang misalnya ini 1 juta. 1 juta itu bisa dinyatakan dengan bilangan berpangkat 10 pangkat 6. Dan seterusnya ya. Untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya kita itu bisa menentukan faktor-faktornya ya. Ini faktor bilangan. Apa yang dikatakan atau dinamakan faktor bilangan itu ini bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan N ya, sedemikian sehingga A kali N sama dengan B. Yang mana dimaksud ini? Perhatikan. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sehingga 2 kali 3 itu bisa dinyatakan atau mendapatkan hasil 6. Jadi ini 2 faktornya 6 karena ada pengali 3. Bisa juga tambah 1 adalah faktor dari 6 karena ada pengali 6. Karena 1 kali 6 itu hasilnya 6. Ya, bisa kita sebutkan faktor yang lain dari 6 ya, seperti ini contohnya. Nah, untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal, salah satu caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang. Contoh, bilangan desimal 648 kita bisa jadikan bilangan berpangkat dengan membagi terus secara berulang. Kita bagi 2 dulu, dapat 324, bagi 2 dapat 192, bagi 2 dapat 81. Nah, 81 ini tidak bisa dibagi 2, kita lanjut bagi 3. Bagi 3 dapat 27, bagi 3 dapat 9, dan bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 1. Kita berhenti ketika hasilnya sudah 1 ya. Nah, sekarang kita lihat 2-nya dibagi secara berapa kali? Sebanyak 3 ya, makanya di sini 2 pangkat 3. Kemudian pembagi 3-nya itu ada 4, berarti 3 pangkat 4. Maka 648 jika dinyatakan dengan bilangan berpangkat itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, membandingkan bilangan yang berpangkat besar ya. Nah, setelah mengamati bentuk bilangan berpangkat tersebut, kalian diharapkan bisa membandingkan bentuk bilangan berpangkat. Sekarang amati contohnya. Contoh 1, kita ingin menentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5 ya.
Kalau dalam bilangan desimal, untuk membandingkannya itu cukup mudah. Kita melihat angka penyusunnya ya. Misalnya 5 pangkat 6, kita uraikan itu berarti perkaliannya sebanyak 6 kali, perkalian berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 15.625. Kalau 6 pangkat 5, dia diuraikan 6-nya dikalikan sebanyak 5 kali, karena 6 pangkat 5 dapat 7.776. Nah, jika dibandingkan maka 5 pangkat 6 ini lebih besar dari 6 pangkat 5 ya, karena ini masih pangkatnya lebih kecil ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Ini pangkatnya sudah besar ya, tentukan bilangannya lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, kita perhatikan, kita bisa temukan pola dari ini. 3 pangkat 4 hasilnya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 dapat 81. Kalau 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 64. Maka 3 pangkat 4 ini lebih besar dari 4 pangkat 3. Seperti juga ini 4 pangkat 5, di sini 5 pangkat 4 ya. Ini penulisan salah. 5 pangkat 4. Kemudian 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Bisa kalian uraikan untuk menentukan atau lebih memperkuat apakah betul-betul ini jawabannya benar. Nah, sekarang kita perhatikan, setelah melakukan percobaan beberapa, kita perhatikan di sini 3 pangkat 4, di sini 4 pangkat 3. Ternyata ini yang lebih besar. Di sini 5 pangkat 6, di sini 6 pangkat 5. Ya, tinggal ditukar, maka ini yang lebih besar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 101 pangkat 100. Waktu itu kita bisa membuat dulu pemisahan atau percobaan untuk menentukan ini, karena pangkatnya dia sudah lebih besar. Kalau kita mau uraikan, nah ini agak panjang ya, karena dia perkalian 100 sebanyak 101 kali. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak. Tugas ada 6 nomor, kalian kerjakan di buku latihannya. Ini pilihan ganda dan ini uraian. Kumpul sebelum hari Kamis ya. Cukup sekian, pertemuan